Mau cari rumah 2 lantai dengan harga 1 lantai? Cek di video. Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap dan terpercaya tentunya. Hari ini kita lagi ada di salah satu perumahan dengan luas lahan terbesar di sepanjang koridor Cibubur Cilengsi. Kalian pasti udah tahu ya, namanya adalah Harvest City. Harvest City baru aja ngeluarin produk terbaru, rumah 2 lantai yang harganya harga rumah 1 lantai. Penasaran ya? So, langsung aja kita kepoin rumahnya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru aja mampir di channel kita ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan bisa aktifkan loncengnya supaya kalian bisa dapat update perumahan lainnya dari channel Property Hunter. Oke, selamat datang di Harvest City. Oke teman-teman, di belakang saya ini adalah rumah tipe Salvia dengan luas bangunan 52 meter persegi dan luas tanahnya 75 meter persegi. Dimensinya 5 kali 15 meter. Nah, untuk tipe Salvia ini luas tanahnya bervariasi ya teman-teman. Ada yang luas tanah 65, ada yang 75, ada yang 80, ada yang 85 juga. Nah, kebetulan untuk show unit contohnya ini tuh luas bangunannya 96 meter persegi teman-teman. Luas tanahnya 75 meter persegi. Nah, kayaknya developer mau kasih inspirasi buat ke teman-teman, selain dikasih furnish, juga pengembangan sampai ke area belakangnya. Nanti kita lihat bagian dalamnya ya. Kita bahas dari fasad rumahnya dulu nih teman-teman. Untuk rumah ini, di bagian atapnya mereka menggunakan atap pelana yang tidak simetris. Jadi sebagian sisinya tuh lebih pendek ya teman-teman. Kemudian untuk di rumah ini, mereka fasadnya didominasi dengan warna abu-abu. Kemudian di bagian atasnya tuh ada sedikit warna coklat yang lurus gini. Kemudian di samping area balkonnya tuh juga ada warna coklat tua nih, dengan kisi-kisi kayu gitu teman-teman, vertikal ke atas. Nah, di bagian bawahnya mereka kasih beberapa jendela yang cukup besar. Jadi rumahnya jelas ya bahwa rumah ini tuh gayanya modern kontemporer teman-teman. Rumah ini sudah dilengkapi listrik berdaya 2200 watt dan di dalamnya terdapat 3+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi teman-teman. Di bagian dindingnya mereka menggunakan bata ringan dan sudah double dinding nih. Jadi untuk privacy dengan tetangga lebih terjaga ya. Kita bahas dari bagian depan rumahnya dulu nih. Jadi rumah ini tuh udah dilengkapi sama satu area carport yang muat banget untuk 1 mobil dan 2 sepeda motor juga masih muat nih. Area carport ini luasnya lebarnya 3,8 meter, panjangnya 5 meter teman-teman. Dan rumah ini juga udah dilengkapi sama area taman. Ini lebarnya kurang lebih sekitar 1,2 meter, panjang ke dalamnya sekitar 5 meter juga teman-teman. Nah, di bagian depannya tuh mereka udah kasih lampu yang cukup unik ya. Jadi di bagian depannya tuh mereka kasih lampu kecil kayak gini. Kemudian udah dikasih area tempat sampah nih. Jadi rumahnya pasti lebih rapi ya teman-teman. Sebelum masuk ke area rumahnya, kita bakal ketemu sama 2 step anak tangga nih teman-teman. Ini adalah area terasnya. Dan enaknya lagi, kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini, itu udah include sama kanopinya ya. Kanopinya mereka menggunakan besi hollow yang dicat berwarna hitam. Dan di bagian atasnya mereka menggunakan bahan polikarbonat teman-teman. Di bagian teras ini, di atasnya juga mereka kasih lampu-lampu kayak gini. Jadi untuk penerangan di malam hari pasti lebih bagus ya. Nah, Untuk di bagian kusen jendelanya mereka menggunakan aluminium yang dicat berwarna coklat.
Dan jendelanya tuh gede-gede ya teman-teman, baik di bagian kiri maupun di bagian kanannya. Dan untuk pintunya mereka sudah menggunakan solid engineering door. Jadi untuk pintunya juga warnanya senada sama kusen jendelanya teman-teman. Ini tuh gagangnya panjang banget ya, jadi kelihatan banget kalau pintunya tuh terlihat lebih mewah. Bener nggak sih? Sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya yuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di bagian dalam rumahnya. Wah, meskipun ini rumah lebar 5, tapi di dalamnya tuh bisa dibuat luas kayak gini ya. Jadi di lantai satunya tuh mereka gunakan sebagai area untuk beraktivitas teman-teman. Jadi di sini tuh nggak ada kamar tidur. Di bagian atasnya di lantai 2 baru ada kamar tidur. Tapi karena ini rumahnya pengembangan, jadi di bagian belakangnya ada kamar tidur ART dan kamar mandi ART. Nanti kita lihat ya. Nah, kita bahas dari bagian depannya dulu nih. Untuk di bagian lantainya mereka sudah menggunakan homogeneous style ukuran 60 x 60 ya. Di bagian depan mereka kasih rak-rak sepatu kayak gini. Jadi kita bisa taruh sendal, bisa taruh sepatu. Dan di sini juga ada storage juga nih teman-teman, untuk taruh sepatu atau sendal yang nggak pengen kelihatan. Di sini mereka juga kasih sofa juga nih. Jadi kalau misalnya mau pakai sepatu juga enak nih sebelum berangkat kerja atau mungkin sebelum keluar rumah juga enak banget. Di sebelahnya mereka kasih inspirasi lemari-lemari lagi nih teman-teman yang menggunakan push button. Jadi di sini tuh bisa banget taruh helm atau mungkin mau taruh sepatu juga masih bisa nih. Jadi space-nya banyak banget. Nah, yang saya suka di rumah ini adalah mereka tuh kasih jendela yang gede-gede kayak gini, sehingga di bagian ruang tamunya tuh jadi berasa lebih terang teman-teman. Kemudian jendelanya ini itu adalah jendela hidup teman-teman, jadi bisa dibuka sehingga untuk sirkulasi udaranya juga pasti lebih baik ya. Beralih ke ruang tamu atau ruang keluarganya nih. Di area ruang tamu atau ruang keluarganya mereka menggunakan sofa berbentuk L gitu. Dan di bagian tengahnya tuh mereka kasih meja juga. Ini saya tebak muat banget untuk 4-5 orang. Dan di bagian samping sofanya mereka kasih panel kayu, yang di bagian tengahnya tuh mereka kasih cermin. Jadi supaya ruang tamu atau ruang keluarga ini tuh terlihat lebih luas lagi. Di sebelah kanan dan kirinya dikasih indirect lamp teman-teman. Jadi untuk pencahayaan di malam hari saya rasa udah cukup terang nih dengan adanya indirect lamp ini. Ditambah lagi di ruang tamu ini tuh mereka kasih 4 buah lampu downlight di bagian atasnya nih. Jadi jelas banget ya, kalau misalnya rumah ini tuh pencahayaannya pasti bagus banget nih. Di bagian depan sofanya ini mereka kasih TV nih, jadi bisa duduk-duduk santai sambil nonton TV di ruang tamu ini. Nah, TV ini tuh dipasang di panel-panel kayu yang sebenarnya nih juga berfungsi sebagai penyekat antara ruang tamu dan juga ruang makannya. Jadi lebih privacy ya untuk ruang makannya. Dan by the way, untuk di bagian TV-nya tuh mereka buat bisa diputar kayak gini teman-teman. Nah, jadi di bagian belakangnya mereka kasih lukisan-lukisan kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi beraktivitas di ruang makan, teman-teman bisa gunakan TV-nya juga gitu loh maksudnya. Untuk di bagian bawahnya mereka juga kasih storage lagi nih teman-teman. Jadi bisa taruh barang di sini ya. Ini adalah area ruang makan keluarganya nih. Jadi di area ruang makan keluarganya tuh dibuat simpel aja. Di sini muat banget untuk 5 orang dan di bagian atasnya mereka kasih lampu-lampu gantung kayak gini teman-teman. Menurut saya ini ukuran lampu gantung sama mejanya ini cukup proporsional ya. Di bagian dindingnya mereka juga kasih cermin kayak gini teman-teman, sama seperti di area ruang tamunya. Jadi memang supaya terlihat ruangan itu lebih besar lagi ya. Nah, di rumah contoh ini kitchen setnya tuh mereka buat letter L gitu, jadi berasa gede banget ya. Kita bahas dulu dari bagian sini nih. Mereka kasih kulkas 2 pintu yang gede banget nih teman-teman. Jarang banget ada developer yang kasih show unitnya tuh kulkas gede kayak gini. Memang penting banget apalagi kalau misalnya teman-teman udah punya anak ya.
Di bagian atasnya juga masih ada storage untuk taruh barang, dan di samping kulkasnya tuh mereka kasih dispenser yang cukup modern nih, merek Modena. Kita beralih ke bagian sini teman-teman. Di sini tuh mereka udah kasih sink dan juga keran air untuk cuci piring. Di bagian atasnya mereka juga udah kasih area untuk tempat habis cuci piring, bisa ditaruh di sini. Dan untuk di bagian top table sama backsplash-nya mereka udah menggunakan marmer nih teman-teman. Di sini mereka juga kasih kompor 2 tungku yang cukup besar merek Modena, dan ada cooker hoodnya. Untuk area storage-nya banyak ya teman-teman, di bagian atas, di bagian bawah. Dan saya sukanya kitchen set ini tuh mereka pakai 2 warna nih, warna abu-abu sama ada warna krem-krem coklat kayu gitu teman-teman. Jadi untuk area kitchennya tuh lebih berasa homey banget ya. Di sini mereka juga kasih banyak banget indirect lamp, jadi kalau misalnya mau masak di malam hari juga lebih enak. By the way, kalau misalnya teman-teman beli rumah tipe Salvia yang standar, itu cuman sampai di batas ini aja teman-teman. Di bagian belakangnya ini semua area pengembangan ya. Di samping kitchen kita bakal ketemu satu sliding door, dan di sampingnya juga masih ada jendela-jendela nih teman-teman, akses keluar masuk cahaya dan juga udara. Di bagian belakangnya ini ada kamar mandi ART dan juga kamar tidur ART teman-teman. Nggak ketinggalan, di bagian belakang ini juga ada area void nih. Jadi untuk sirkulasi udara di bagian belakang juga bagus banget ya teman-teman. Di lantai 1 ini juga terdapat satu powder room. Area powder room ini luasnya kurang lebih 1,2 meter dikali 1,9 meter. Untuk di bagian dindingnya mereka menggunakan keramik yang sudah full sampai ke bagian atasnya. Dan untuk area powder room ini meskipun di bawah tangga, mereka cuma buat turun sekitar 3 cm aja. Jadi aman banget untuk orang tua ya. Di dalamnya terdapat kloset duduk dan ada wastafel lengkap sama cerminnya. Di bagian bawah tangganya mereka juga kasih area-area storage yang bisa dibuka kayak gini teman-teman. Ini cukup luas ya, jadi bisa taruh barang-barang juga di area storage ini. Kita udah selesai explore lantai 1-nya. Sekarang kita mau naik ke lantai 2-nya. Tapi sebelum kita naik, saya mau kasih tahu dulu untuk area tangganya nih lebar ya teman-teman. Jadi enak banget naik ke lantai 2-nya. Di sini mereka juga kasih jendela lagi yang bisa dibuka, sehingga untuk cahaya dan sirkulasi udaranya juga bisa masuk ke dalam. Kemudian di bagian atas tangganya juga ada satu lampu downlight, jadi kalau misalnya malam-malam nggak perlu khawatir gelap. Di bagian tangganya mereka juga udah lengkapi sama step nosing nih, jadi nggak perlu khawatir licin kalau misalnya naik turun tangga. Di area tangganya mereka juga kasih kisi-kisi kayu yang dibuat vertikal ke atas nih, jadi aman banget ya buat anak-anak. Kemudian di sini mereka kasih railing tangganya dengan model kayu juga yang senada sama kisi-kisi ini nih warnanya. Oke, sekarang kita udah ada di lantai 2 rumah ini. Di lantai 2 rumah ini tuh terdapat 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi teman-teman. Tapi kalau misalnya nih tipe Salvia yang standar itu batasnya cuma sampai sini aja ya, dan hanya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita bahas dulu dari area pengembangannya nih. Di area pengembangan ini mereka bisa buat 1 kamar tidur anak, 1 kamar mandi, dan juga ada 1 ruangan untuk bersantai nih. Untuk baca buku juga bisa di sini. Sekarang kita lihat dulu untuk area kamar tidur anaknya nih. Sekarang kita udah ada di kamar anak pertama di lantai 2 nih yang tadi pengembangan. Jadi di sini mereka buat pada saat kita masuk tuh ada 1 step anak tangga yang di bawahnya tuh mereka pergunakan sebagai area-area storage nih teman-teman.
Sini bisa taruh sendal atau sepatu juga masih bisa di sini. Kemudian kamar ini juga udah dilengkapi sama satu buah lemari yang cukup besar. Ini bisa digunakan untuk taruh pakaian atau taruh mainan juga masih bisa nih di bagian sampingnya. Kamar anak ini juga udah dilengkapi sama ranjang susun, dan saya tebak ini kamarnya cocok banget untuk kamar anak perempuan karena di sini mereka menggunakan warna-warna pink gitu ya, baik di bagian bawah maupun di bagian atasnya teman-teman. Di bagian samping lemarinya juga mereka kasih meja belajar yang muat banget untuk 2 orang anak nih, sesuai ya sama kamarnya tadi, ranjangnya kan muat untuk 2 orang anak. Kemudian kamar ini juga udah dilengkapi sama satu jendela yang menghadap ke area samping rumahnya teman-teman. Di area pengembangan ini juga bisa dibuat satu area kamar mandi yang cukup luas. Di sini area kamar mandinya berbentuk letter L gitu, dan bisa dipisahkan antara area kering dan juga area basahnya nih. Tinggal dipakein shower panel aja ya. Di sini mereka juga sudah dilengkapi sama satu jendela zigzag sehingga untuk cahaya alaminya juga bisa masuk dengan baik nih ke area kamar mandinya ya kalau siang hari. Kemudian di sini ada kloset duduk, di atasnya juga ada area storage lagi nih teman-teman. Ini mungkin bisa taruh sabun mandi juga masih bisa di sini. Nggak ketinggalan area kamar mandinya juga udah dilengkapi sama wastafel dan ada cermin serta area-area storage lagi nih di bagian belakangnya. Nah, selain kamar anak yang tadi udah kita lihat, di sini juga masih ada 2 kamar nih. Ini untuk kamar anaknya lagi dan di sini untuk kamar utamanya. Sekarang kita lihat untuk kamar anaknya lagi ya. Sekarang kita udah ada di kamar anak kedua di lantai 2 nih. Nah, kamar anak ini luasnya kurang lebih 2,5 meter dikali 2,9 meter. Di sini mereka buat warnanya powerful banget ya. Dari wallpapernya mereka kasih warna biru, kemudian di bagian kasurnya juga mereka kasih warna biru. Jadi cocok banget buat kamar anak laki-laki. Di atasnya mereka kasih ambalan-ambalan yang ada buku, kemudian ada jam juga, dan ada hiasan-hiasan lainnya nih. Gak ketinggalan kamar ini juga udah dilengkapi sama satu buah lemari yang cukup besar nih, dan bisa dibukanya tuh dari samping ya teman-teman, kayak gini. Nah, jadi area storage-nya juga cukup banyak ya. Gak ketinggalan di bagian atas ini juga ada area-area storage lagi teman-teman. Sekarang kita mau cek untuk kamar utamanya nih. Nah, ini tuh sebenarnya pintu ya teman-teman. Dan di dalam kamar utamanya tuh ada satu area kamar mandi lagi nih di dalamnya. Sekarang kita lihat dulu untuk area kamar mandinya. Area kamar mandi ini luasnya kurang lebih 2,1 meter dikali 1,85 meter. Untuk nuansanya sih mirip ya sama kamar mandi yang tadi udah kita lihat. Untuk kloset sama wastafelnya mereka menggunakan American Standard teman-teman. Kemudian di sini juga udah dikasih satu bukaan jendela nih yang bisa dibuka. Jadi kamar mandinya tuh untuk sirkulasi udara dan sirkulasi cahayanya pasti lebih baik ya. Untuk kamar utamanya luasnya kurang lebih 2,9 meter dikali 3 meter. Kalau di rumah contoh ini, kamar utamanya tuh kasurnya mereka buat menggunakan kasur lipat teman-teman. Jadi kalau misalnya di siang hari bisa dilipat kayak gini. Dan di bagian bawahnya mereka bisa kasih tempat duduk dan area-area storage juga teman-teman. Kemudian untuk lemari pakaiannya mereka buat mengelilingi kasur ini nih teman-teman. Di sini mereka menggunakan push button dan di bagian tengahnya mereka kasih cermin. Jadi kamar utamanya tuh bisa kelihatan lebih luas lagi. Di sini mereka bisa simpen, wah ini ada bantal. Jadi kalau misalnya siang hari kasurnya dilipat, bantalnya bisa ditaruh di sini teman-teman. Tapi ini sebenarnya untuk lemari pakaian ya. Di bagian sininya juga sama, bisa dibuka dengan push button dan bisa ditaruh pakaian juga teman-teman. Jadi untuk area storage-nya cukup banyak ya. Gak ketinggalan di bagian depan tempat tidur atau tempat duduknya juga ada
TV nih teman-teman, jadi bisa nongkrong, bisa santai juga di kamar utama ini. Dan yang paling spesialnya di kamar utama ini tuh udah dilengkapi sama satu area balkon. Asik banget ya nongkrong di area balkon ini di pagi dan sore hari teman-teman. Oke guys, seperti biasa saya sudah ditemenin sama sales manager dari Harvest City nih dengan Pak Pepi. Selamat pagi Pak Pepi. Pagi Pak Dedi. Pak, bisa nggak bantu ke kita untuk jelasin mengenai Harvest City ini nih Pak? Untuk Harvest City itu kita luas lahan saat ini itu setelah pengembangan ada 1.350 hektar. Yang mana luas lahan 1.350 hektar ini adalah yang terluas sepanjang koridor Cibubur Cilengsi. Gitu. Jadi kita mulai develop project Harvest City ini dari 2008 gitu. Oke. Jadi udah luas banget, dan yang baru kita develop itu hanya baru 20%-nya. Artinya 20-30 tahun mendatang itu masih banyak pengembangan yang akan kita jalanin. Berarti ini 1.350 hektar tuh bisa jadi kota mandiri ya Pak ya? Betul, setuju. Karena kita punya konsep nantinya pusat kawasan Bogor Timur itu ada di Harvest City. Kita akan bangun CBD 1, CBD 2 gitu. Jadi ada 2 CBD di Harvest City. Oke. Kalau pengembangnya Pak? Untuk pengembangnya itu kita ada 3. Jadi gabungan 3 developer besar. Yang pertama ada Suryamas, yang mana kita tahu Suryamas ini sudah banyak mendevelop beberapa proyek, diantaranya mungkin yang terkenal ada Rancamaya. Oke. Kemudian ada Duta Putra. Yang ketiga ada Kalindoland. Kalau misalnya nih teman-teman di rumah yang belum pernah ke Harvest City nih Pak, kira-kira gimana ya untuk mencapai ke Harvest City ini? Kalau untuk Harvest City saat ini ada tol yang sudah existing ya. Itu kita ada exit tol Cibubur, dan yang terbaru ada exit tol Jatikarya. Jadi itu JOR 2. Nantinya tol Jatikarya ini akan maju terus. Exitnya itu ada di Jalan Raya Narogong sama yang terakhir di Setu. Dan semua aksesnya itu kita dapat semua. Jadi untuk saat ini Jatikarya, dari Jatikarya ke Harvest City itu jarak tempuhnya mungkin untuk range waktunya ya sekitar 15-20 menit maksimal kayak gitu. Jadi dekat banget lah ya. Dekat ya. banget. Kalau untuk tol itu kita dekat banget. Oke, jalanannya juga udah bagus banget ya, jalanan utama ya. Betul. Nah, yang paling banyak nih ditanyain sama teman-teman kalau misalnya beli rumah tuh pasti fasilitas yang disediain sama developer nih, Pak. Kira-kira di Harvest City ini fasilitasnya kayak pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, rumah sakit, itu gimana tuh Pak? Ya, jadi kalau misalnya untuk Harvest City, itu kalau kita lihat begitu masuk dari gerbang depan, itu kita udah ada restoran siap saji, KFC kita udah ada, kemudian ada Tosherba juga, Narma. Jadi nanti sepanjang jalan Boulevard di depan Harvest City, itu semua kita jadiin pusat komersialnya. Jadi yang saat ini kita bangun juga ada Sarimande restoran Padang, sampingnya itu ada Biji Home, jadi swalayan untuk bahan bangunan. Nah, sepanjang jalan itu kita udah ada juga restoran yang sudah ada saat ini, itu ada Saung Apung, kemudian ada Festival Oriental, kita ada juga Hobbit Hill, kemudian kalau main go-kart, kita mau main go-kart itu ada Lamtaro Go-kart juga, dan treknya ini terpanjang saat ini, jadi suka dipakai untuk turnamen-turnamen gitu. Wow. Jadi sudah lengkap. Bahkan untuk pusat pendidikan pun kita udah ada sekolah besar, yayasan, ada Ibnu Sina, ada Santo Yosef. Kemudian kampusnya yang saat ini kita mau bangun ada LP3I. Dan rumah sakit itu ada rumah sakit kelas C nantinya yang kita bangun di sini. Wow. Gitu. Jadi semuanya sudah lengkap gitu. Karena harapan kita adalah untuk yang penghuni di Harvest City ini nggak usah perlu keluar jauh, karena kita sudah sediakan di dalam kawasan Harvest City itu sendiri. Oke. Tadi pas waktu kita masuk juga kita ngelihat bakal dibangun SPBU ya? Betul. SPBU kita sudah akan bangun, dan konsepnya juga berbeda, karena SPBU itu kita biasanya begitu masuk itu langsung untuk pengisian bahan bakarnya, kemudian ada swalayannya di belakang, tapi ini beda konsepnya. Oke. Di depan itu kita udah langsung ada coffee shop, swalayannya. Baru di belakang tempat pengisian bahan bakar. Jadi ngelihat dari depan itu bukan kayak pengisian bahan bakar gitu. Bisa untuk orang kongko segala macam gitu kan. Jadi lebih cozy tempatnya. Wah, mantap nih. Kalau mall itu sendiri kita akan ada dibangun itu kalau untuk rencana di tahun 2023 ke depan ya. Karena nantinya kita ada punya CBD. CBD pertama itu yang akan kita bangun itu kawasannya dekat Saung Apung. Di sana nantinya akan ada mall, kemudian convention center. Kemudian ada semacam hotel juga di sana kita akan bangun.
Setelah proyek yang sekarang ini yang kita bangun seperti rumah sakit dan lain-lain itu sudah rampung, udah selesai, baru kita akan menggarap untuk CBD-nya kayak gitu. Kemudian Pak, kalau nggak salah ada satu tempat untuk berenang yang gede banget ya di Harvest City ya? Nah, betul sekali. Itu ada Waterjoy. Waterjoy itu memang lahannya itu kita lumayan cukup luas. Jadi untuk rekreasi keluarga, artinya ketika weekend itu kita nggak perlu harus keluar Harvest City, kita mau berenang keluarga, tempat kawasan, ada gymnya juga di dalam Waterjoy itu sendiri, itu udah benar-benar lengkap. Wow. Habis berenang, mau makan, tinggal mencelok sampingan ke saung apung gitu. Jadi benar-benar udah tersedia semua di sini. Wah, jadi penasaran nih Pak, kira-kira produk yang on sale saat ini Pak, itu ada produk apa aja nih di Harvest City? Yang on sale saat ini itu kita sekarang ada beberapa macam produk, di antaranya ada cluster Sweet Hortensia. Yang mana di cluster Sweet Hortensia ini kita lagi punya program promo free PPN untuk semua tipe unit. Free PPN itu program promo yang pertama, kemudian yang kedua kita cuma bayar 10 juta, itu udah dapat sampai SHM, udah free semua biaya-biaya gitu. Jadi ini kemarin itu kita open 38 unit, itu nggak nyampe 1 bulan, itu tinggal sisa sekarang 2-3 unit. Jadi benar-benar laku banget gitu. Berarti rumahnya ready nih Pak, kalau misalnya... Rumahnya ready. Wah, rumahnya ready. Buat teman-teman nih yang lagi cari rumah ready, di Harvest City ada nih. Betul. Jadi kita maksimal itu serah terima unit itu di akhir bulan ini, akhir tahun sorry. Di bulan Desember maksimal sekali. Terus ada produk apa lagi Pak? Nah, selanjutnya kita punya produk yang terbaru, kita launching ada Sakura Indica, yang mana Sakura Indica ini kita mengasung konsep yaitu adalah smart home gitu. Nah, untuk produk 2 lantai itu kita ada di cluster Suite Alba, tapi tipenya tipe baru, nama tipenya ada tipe Salvia gitu. Jadi kita open itu di awal tahap pertama, tahap kedua itu langsung sold, karena memang kita sadar betul tentang kebutuhan si konsumen nih. Konsumen itu butuh rumah 2 lantai, tapi harganya nih terjangkau gitu. Nah, makanya kita buat tipe Salvia ini. Dan sekarang kita udah masuk ke tahap ketiga. Gitu. Dan kelebihannya di cluster Suite Alba ini kayaknya udah rame ya Pak ya? Sudah rame. Jadi sudah berpenghuni itu kalau untuk sekarang kita dalam satu cluster itu sekitar ada 500 unit rumah yang udah dihuni itu lebih dari 60%-nya. Udah lumayan banyak gitu. Wah, saya hampir lupa nanya nih, ini kira-kira di dalam Harvest City sendiri udah rame, udah berapa banyak nih yang tinggal nih? Untuk sekarang data dari Estate itu sekitar 7.000 kakak. Wah, udah rame banget. Udah rame ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih tinggal sendirian. Untuk harganya sendiri Pak, itu berapa tuh Pak di sini di Harvest City? Untuk di Harvest City kita starting harga itu di 400 juta. Itu untuk rumah 1 lantai? Rumah 1 lantai di cluster Suite Hortensia. Itu ukuran berapa Pak? Itu ukuran 23 per 60. Jadi luas bangunannya 23 nih. 1 kamar memang, cuma karena tanahnya 60, jadi kita bisa kembangkan jadi 2 kamar. Kalau yang rumah 2 lantainya? Kayak yang kita review hari ini? 2 lantai itu kita juga cukup terjangkau, hanya 700 juta. 700 juta? Betul. Pak, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk beli rumah yang tipe Salvia ini Pak, itu unitnya ready atau inden ya Pak? Kalau untuk Salvia kita inden saat ini. Berapa lama Pak? Kita inden itu di 12 bulan. Inden di 12 bulan. Artinya berarti 1 tahun kurang lebih. Artinya 1 tahun lah ya, kurang lebih. Jadi buat teman-teman yang mau beli rumah tipe Salvia, rumahnya inden 1 tahun. Untuk promonya sendiri Pak, ada nggak promo khusus buat teman-teman Property Hunter? Nah, khusus untuk Property Hunter, saat ini kita punya program promo cara bayar. Jadi kita mengusung untuk kemudahan cara bayar, artinya konsumen ini, para pembeli ini hanya cukup bayar booking fee 10 juta. 10 juta? 10 juta untuk semua tipe. Surat-surat? Surat-surat itu kita udah dapat sampai SHM, itu udah free semuanya. Udah free semua? Udah free semua. Jadi artinya kebanyakan nih kita 50% lebih yang ngambil rumah di Harvest City ini adalah kaum milenial gitu. Identik kaum milenial itu adalah boros, konsumtif, pengen beli rumah, cuma dia karena kurang tahu tentang cara bayarnya. Biasanya dia harus, gua harus nyiapin DP nih, gua harus bayar BPHTB nih, gua harus nyiapin buat biaya KPR. Nah, itu semua udah kita kasih free. Jadi kita cuma bayar 10 juta, biaya KPR kita udah free, BPHTB kita udah free, AJB kita udah free, sampai nanti SHM kita udah free juga. Jadi cuma langsung akad kredit, cicilan ke bank langsung. Nah,
Jadi kita nggak usah pusing-pusing nih nyiapin DP segala macam gitu. Bener. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir tapi paling penting nih. Kenapa sih teman-teman properti hunter tuh harus mempertimbangkan untuk beli rumah di Harvest City, Pak? Oke, kenapa sih beli rumah harus di Harvest City ini pertimbangannya? Jadi yang pertama itu lokasi kita strategis. Yang mana lokasi Harvest City ini itu berdiri tepat di segitiga emasnya Cibubur, Cikarang, dan Bekasi gitu. Jadi artinya dari sepanjang bentangan jalan Cibubur, alternatif Cibubur sampai Transyogi, itu kita bisa tembus melewati Harvest City, bisa langsung ke Cikarang gitu. Jadi kalau kita bayangin nih, harusnya kita lewat tol itu Jagorawi, kemudian Jakarta Cikampek baru nyampe, lewatin Jor dulu, sekarang kita bisa lewat Harvest City udah langsung ke Cikarang. Jadi tol Japek, Jakarta Cikampek itu kita bisa motong lewat Harvest City gitu. Kemudian untuk akses ke kota Bekasi itu juga kita dekat banget. Ke Depok kita dekat, ke Bogor kita dekat. Jadi artinya 1.350 hektar itu bentangannya 11 kilo kurang lebih. Dari ujung depan sampai ke belakangnya, seperti itu. Itu untuk lokasi. Kemudian yang kedua, untuk harganya. Kenapa sih harganya? Nah, harganya itu kita starting 400 juta, itu kita udah dapat berbagai macam fasilitas yang tadi kita sampaikan gitu. Jadi fasilitas umum di luar Harvest City kita udah dapat juga. Surrounding areanya kita udah dapat juga gitu. Jadi untuk harga ini benar-benar terjangkau banget. Yang terakhir adalah pengembangannya. Jadi dengan luas 1.350 hektar ini, yang saat ini baru kita develop sebesar 20%-nya, jadi nantinya pengembangan itu bakal masih panjang lagi. Kita bakal bangun CBD 1, CBD 2, dan tentunya untuk investasi ini akan lebih tinggi nilainya, seperti itu. Jadi sangat benefitnya tuh udah banyak banget ketika kita memutuskan ngambil rumah di Harvest City, seperti itu. Mantap banget nih guys. So buat kalian nih yang mau pesen atau mau tanya-tanya atau mungkin kalian mau survei nih ke Harvest City, caranya gampang, kalian tinggal klik aja link yang udah kita sediain di kolom deskripsi ya. Oke Pak Pepi, terima kasih untuk waktunya ya, mudah-mudahan sukses terus. Thank you. Oke, demikianlah home tour kita hari ini untuk rumah 2 lantai di Harvest City. Gimana rumahnya teman-teman, suka nggak? Jangan lupa untuk like videonya, kemudian teman-teman bisa support kita terus dengan subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Kita juga punya Instagram yang teman-teman bisa follow untuk tahu perumahan mana lagi nih yang bakal kita kepoin. Teman-teman juga bisa request ya di kolom komentar, kira-kira rumah mana lagi yang bakal kita datengin. Oke, mudah beli rumah, siapa takut? Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.